Dalam rangka menyiapkan lulusan yang kompeten dan berkualitas, Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dengan bangga mempersembahkan pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Profesor Ibrahim Bafadal MPD selaku Wakil Rektor 1UM. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Ainin MPD, Ketua IK 1UM. Kemudian yang terhormat Dr. Anda Hajah Fatmawati sebagai Sekjen IKUM. Dan tidak lupa 3 narasumber utama kita hari ini, Bapak Dr. Haji Fathul Anam MSI, Bapak Mahmuri MSI, dan Bapak Aan Prasetya sebagai narasumber utama pada hari ini. Dan yang tersayang, para calon wisudawan UM periode 124 di tahun 2024. Jadi tanggal yang cantik nih, 124 tahun 2024. Kita bertemu di acara pembekalan calon wisudawan UM dengan tema Life After Graduation, Set Your Goals and Change Your Life. Berat banget nih kayaknya sih, Pak. Ini adalah masa di mana teman-teman penuh semangat gitu ya, menyambut ke depannya, hari-hari ke depannya. Setelah lulus mau ngapain sih gitu ya. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, saya akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Jadi di pagi hari ini, kita akan mulai dengan pembukaan. Jadi nanti akan ada pembukaan. Yang pertama sambutan dari Bapak WR1, kemudian sambutan dari Ketua Umum IKUM yang saat ini diwakili oleh Ketua 1 IKUM. Kemudian kita lanjutkan ke materi. Ada 3 pemateri utama kita hari ini. Dan di akhir kita akan ada sesi tanya jawab. Teman-teman siapkan pertanyaan terbaik teman-teman, karena jangan khawatir, di akhir sesi kita akan memilih 3 penanya terbaik, akan mendapatkan OVO, ya kan, akan dapat top up OVO, nggak main-main angkanya, 100.000 gitu. Di tahun ini, kalau tahun kemarin masih 50.000, tahun ini jadi 100.000, lumayan nih buat kuota, lumayan buat aktiviti-aktiviti teman-teman, mau Netflixan, mau jadi bongkar-bongkar LinkedIn ya kan. Nah, ini bisa dipakai banget nih gitu ya. Oke, baik, memulai sesi sambutan pembukaan pada hari ini kepada Bapak Profesor Ibrahim Bafadal MPD, kami persilahkan. Mohon maaf, masih ingat Bapak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi saya anggap latihan pembukaan gitu, sambutan. Sekarang sambutan yang sesungguhnya. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat, yang mulia Ketua Umum Pengurus Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang yang biasa disingkat
disebut dengan IKUM, yaitu Profesor Dr. Suparno dengan segala jajaran pengurusnya, pengurus pusat, Ibu Sekjen, Ibu Fat, Ketua 1 Profesor Ainin, maupun pengurus-pengurus harian yang lainnya. Yang terhormat, yang mulia pula seluruh narasumber. Narasumber ini cukup juga saya kenal semuanya. Ya, yang saya urut dari kanan di flyernya itu ya, yaitu dari kiri, yaitu Bapak Mahmud Samuri. Bapak Mahmud Samuri, SPD MSI. Beliau ini alumni UM, tepatnya alumni Fakultas Sastra UM. Sekarang lagi meniti karir sampai menjadi Vice President Human Resources and General Affairs pada PT Bumi Resources. Selamat datang Bapak, selamat datang, selamat bergabung. Mohon bantuannya untuk memajukan ikatan alumni ini. Ya, yang kita hormati, kita muliakan, yang mulia Bapak Dr. Haji Fathul Anam. Haji Fathul Anam, Magister Pendidikan. Beliau ini sahabat saya, kental sekali beliau ini. Hampir selalu ya setiap bulan ada komunikasi lah, walaupun melalui WA. Beliau komunikasi terakhirnya adalah alhamdulillah beliau ini dapat anugerah, beberapa anugerah dari Dikti maupun dari UNESA. Beliau ini alumni UM, pasca sarjana UM, tepatnya di program studi saya, program studi manajemen pendidikan. Ya, beliau ini ketua IKUM wilayah Surabaya dan Sidoarjo dan lagi menduduki puncak pimpinan ya di Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo yang sering disebut dengan UNUSIDA. Ya, UNUSIDA. Selamat ketemu Pak Anam, Pak Fathul Anam. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga narasumber yang ketiga yang ya insya Allah masih muda ini orangnya, ya muda dan tangkas sekali, yaitu Mas Aan. Saya manggil Mas Aan karena masih muda ya, Mas Aan Karuniawan Prasetya. Beliau juga alumni UM, hanya saja beliau alumni UM dari Fakultas MIPA ya Mas Aan ya, Fakultas MIPA. Sekarang lagi meniti karir dan mencapai satu karir, yaitu personal coach for corporate and professional trainer di NSP Republik Indonesia. Tentu juga yang saya hormati, saya muliakan Mbak Gama yang sering-sering ketemu di kampus ini semuanya, dan yang berbahagia yang saya banggakan selaku WR1, selaku pimpinan rektorat UM, yaitu yang saya banggakan para mahasiswa calon wisudawan 124. Kalau tidak ada perubahan ya kami rencanakan nanti penyelenggaraannya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari. Kalau tidak ada perubahan ya insya Allah akan kami selenggarakan pada tanggal 24 Februari. Ini pembekalannya di tanggal 24 ya, wisudanya angkatan 124, dan insya Allah akan diselenggarakan tanggal 24 juga Februari di tahun 2024 ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan sekaligus selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya patut menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada siapa?
tentu kepada pengurus pusat IKA Alumni, IKA UM, Ikatan Alumni UM yang selalu terus berkreasi mengembangkan manajemen keorganisasiannya dalam rangka efektivitas dan efisiensi melayani dan mengorganisasikan seluruh alumni UM. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 Univ Negeri Malang, Bapak Profesor Dr. Ibrahim Fadl MPD. Yang saya hormati para pimpinan dan pengurus pusat IKUM yang dalam hal ini yang hadir Ibu Sekjen kita, Sekjen PPIK UM, Ibunda Fatmawati, dan tim IT IKUM, Mas Ade Setiawan. Yang saya hormati para narasumber, yang pertama Bapak Dr. Fathul Anam MSc, yang kedua Bapak Mahmud Samsuri SPD MSI, yang ketiga Bapak Aan Kurniawan Prasetya SPD. Dan saya hormati pemandu acara kita Ibu Gama Rahmita Ureka Hakim. Semua peserta yang hadir, khususnya para calon wisudawan UM periode ke-124 yang kami banggakan. Patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat, karunia, taufik, dan ridhonya kita pada hari ini dapat bertatap maya dalam kegiatan pembekalan calon wisudawan UM periode ke-124 dengan tema Life After Graduation, Set Your Goals and Change Your Life. Terselenggaranya kegiatan ini berkat kerjasama yang baik dan kontinus berkelanjutan antara pengurus pusat IKUM dengan bidang 1, bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni UM. Semoga kerjasama yang baik ini bermanfaat bagi kedua belah pihak, khususnya bagi calon wisudawan UM dalam memasuki dunia kerja atau dunia karir. Perlu diketahui Bapak Ibu, para hadirin, para peserta Zoom webinar pagi ini, peserta pembekalan wisuda, calon wisudawan ini tercatat yang paling banyak dibandingkan dengan kegiatan sebelumnya, yaitu 703 peserta. Ya, seperti dikatakan oleh Pak WR1, tidak lepas dari narasumber kita yang memang narasumber yang andal, ya Pak Fathul Anam, Pak Mahmud Samuri ya, dan Pak Aan Kurniawan. Kita tahu Pak Fathul Anam itu rektor Universitas NU Sidoarjo, dan kami sudah kenal mulai dulu tahun 2009-an ketika penyusunan buku ajar dengan kemudian Pak Samuri sudah berkali-kali kita minta di sini, alhamdulillah, termasuk Mas Aan Kurniawan. Alhamdulillah beliau bersedia ikut membantu IKUM untuk memberdayakan alumni UM. Para webinar yang saya hormati, setiap mahasiswa yang akan lulus atau baru lulus hampir selalu dihadapkan pada segudang pertanyaan tentang masa depannya. Apa yang saya bisa lakukan setelah wisuda atau lulus? Setelah wisuda atau lulus saya kerja apa atau mengembangkan apa? Kerja di mana, apa yang dikembangkan, ya. Meskipun juga ada beberapa mahasiswa yang sudah yakin, mungkin hakul yakin bahwa setelah lulus atau wisuda mereka sudah mempunyai pandangan yang mantap tentang apa yang akan dikerjakan, dikembangkan, dan apa yang akan didedikasikan. Atau mungkin juga ada mahasiswa yang dalam posisi pasrah, tidak begitu dirisaukan oleh pertanyaan tentang apa yang bisa dilakukan setelah lulus. Ya. Menurut mahasiswa TP ini, tentang apa yang akan dilakukan, bisa dilakukan, kerja apa dan kerja di mana, mengembangkan apa, berkarir di mana, ya terserah nanti, mungkin gitu.
mengikuti aliran lika-liku hidup saja. Akan tapi perlu diingat bahwa manusia wajib berusaha, wajib berencana, Tuhanlah yang menentukan. Dan memang di era sekarang ini tingkat keketatan masuk dunia kerja atau mengembangkan karir memang sangat tinggi. Untuk itu diperlukan upaya pembekalan calon wisudawan agar calon wisudawan UM dapat terfasilitasi untuk merancang kehidupannya sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wirsatu setelah lulus dan memantapkan arah tujuan dan perubahan hidupnya menuju yang lebih baik dan lebih cerah, khususnya untuk memasuki dunia kerja dan mengembangkan karirnya sesuai dengan bidang keahliannya. Terima kasih. Saya alumni Pasca Sarjana UM, saya lulus tahun 2012 di S3 Manajemen Pendidikan, kemudian 2 tahun berikutnya saya diberi kepercayaan untuk memimpin Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo sampai sekarang. Mungkin tinggal 1 tahun lagi selesai untuk masa khidmat saya. Ada satu pertanyaan yang disampaikan di dalam permintaan kepada kami, setelah lulus kuliah itu mau ngapain gitu. Ini euforia pada saat wisuda itu sudah harus mulai kita berpikir untuk apa yang akan kita kerjakan setelah kita wisuda nanti. Setelah kita lulus nanti apa yang harus kita kerjakan. Yang pertama, mungkin ada yang sudah mempunyai rencana untuk menikah. Ini kalau orang Jawa mengatakan tutup buku buka terop gitu ya. Jadi mungkin ada yang sudah bersiap-siap ke sana. Yang kedua, untuk melanjutkan kuliah kembali, untuk lanjut S2, lanjut S3 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu mungkin akan masuk ke dunia kerja. Dan yang terakhir mungkin nanti akan masih belum jelas mau kemana. Nah, perlu persiapan-persiapan, kemudian apa yang kalau kita mau ke dunia kerja, apa yang harus kita siapkan. Nah, kemana dan mau jadi apa setelah lulus, itu menjadi pertanyaan kita berikutnya. Oke, kalau kita kemudian mau kuliah lanjut, kuliah di mana? Di dalam negeri, di luar negeri, dengan beasiswa atau dengan skema biaya sendiri. Kalau yang kedua, kalau kita mau kerja apa kita? Apakah pekerjaan yang sesuai dengan prodi kita, sesuai dengan background kita, atau kita akan banting setir untuk pekerjaan yang lain? Kemudian kalau kita mau nikah dengan siapa? Syukur-syukur kalau sudah punya pacar, jadi tinggal kemudian lanjut kita akan ke sana. Nah, kalau belum kan berarti masih harus mikir lagi. Atau kalau kita mau nganggur, kita mau ngapain? Kita nganggur itu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah harus mulai dipikirkan oleh teman-teman menjelang kita wisuda pada tanggal 24 nanti. Jadi pertanyaan sederhana tetapi juga susah dijawabnya. Nah, ini saya tampilkan satu survei apa yang akan kamu lakukan setelah lulus. Ada 432 votes, 74,1% itu para alumni akan bekerja. Kemudian 10,5% itu akan ke berwirausaha, 9,9% akan melanjutkan studi, 3,9% itu belum tahu jawabannya dia mau kemana. Kemudian 1,1% itu lain-lain. Ini menunjukkan bahwa proporsi terbesarnya adalah setelah lulus para wisudawan itu akan bekerja. Sehingga dari situ berarti apa yang harus kita siapkan ketika kita untuk memutuskan untuk terus bekerja. Nah,
paling tidak ada 10 jawaban dari pertanyaan itu yang bisa teman-teman lakukan dari pertanyaan setelah lulus sarjana mau jadi apa. Yang pertama, bekerja sebagai proporsi yang paling besar tadi yang saya sebutkan. Bekerja merupakan jawaban paling cerdas untuk pertanyaan yang menyebalkan. Kadang kita juga, saya paham betul gitu, kalau ditanya itu para mahasiswa, mari lulus kapan direk gitu juga. Pertanyaan itu kemudian mereka juga bingung. Tapi yang jelas sepintas memang tentu harus bekerja. Nah, tentu pertanyaan berikutnya adalah mau bekerja di mana, di sektor apa, dan lain-lain. Ini yang perlu mendapatkan pemikiran kita bersama. Yang kedua, mengembangkan usaha sendiri. Tadi yang ini juga proporsi kedua yang terbesar. Lulus sarjana merupakan waktu yang tepat untuk mengembangkan wawasan dan pengalaman yang kamu dapat di bangku kuliah. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau ditanya mengembangkan usaha apa, nah ini mengembangkan usaha sendiri atau mencoba wirausaha yang sangat cocok untuk pertanyaan. Jadi ini yang jawaban kedua itu mengembangkan usaha sendiri atau berwirausaha. Nah, tentunya ini juga butuh pengalaman, butuh pengetahuan yang perlu disiapkan kalau kita memutuskan untuk mengembangkan usaha sendiri ini. Yang ketiga, melanjutkan pendidikan S2 yang tadi proporsinya juga besar. Nah, ini cocok untuk kamu yang memang memiliki ambisi mengejar pendidikan setinggi mungkin. Kalau orang masih bertanya mau kuliah S2 di mana, mau kuliah S2 di lokal atau di luar negeri, bilang aja kita masih memikirkan bagaimana yang akan kita tuju. Dan ini merupakan kesempatan bagi teman-teman sekalian, walaupun kemarin ada pengumuman LPDP yang dari APBN akan berkurang, tetapi tidak mengurangi porsi beasiswa yang dari LPDP. Teman-teman yang S2, S3, S2 itu ada setiap tahun kurang lebih 3.000 beasiswa untuk S2 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan untuk S3 itu ada kurang lebih sekitar 2.000 beasiswa dari LPDP baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Kesempatan kita cukup banyak, prodi-prodi di UM sendiri juga cukup banyak. Utamanya untuk prodi-prodi S2 yang sudah terakreditasi A itu insya Allah menjadi penyelenggara dan penerima beasiswa untuk LPDP ini. Ini bisa kita gunakan kesempatan ini untuk sebaik-baiknya berkompetisi di dunia pendidikan kalau adik-adik sekalian akan melanjutkan studi. Baik, terima kasih Bu Gama, terima kasih juga Bapak dan Ibu yang lain, para pengurus IKUM yang saya hormati, dan juga Bapak Ibrahim Bafadal yang saya hormati, serta para narasumber yang sebelum ini Pak Fathul Anam, senior saya, beliau udah malang melintang di dunia pendidikan. Saya pengen, itu cita-cita saya yang tidak tercapai Bu sebenarnya. Jadi cita-cita saya dulu di awal itu, saya itu penerima beasiswa TID, tunjangan ikatan dinas. Tapi pas saya lulus itu pas ada zero pengangkatan, jadi katanya zero untuk moratorium. Jadi ijazah saya dikasihin ke saya, silakan cari pekerjaan lain selain guru gitu. Jadi tahun 91 gitu. Iya, betul. Tahun 91 ya. Iya betul. Itu tahun 91. Iya, saya juga begitu gitu. Jadi sayangnya saya tidak beruntung, tidak bisa dosen itu adalah cita-cita saya waktu itu, cuma makanya berusaha keras untuk pengen lulus dengan predikat yang terbaik, tapi rupanya belum nasibnya. Tapi tenang saja teman-teman yang ada di sini juga, saya kira yang harus kita pahami adalah satu, bahwa pendidikan itu ternyata tidak menentukan kita jadi apa. Itu tuh. Karena ini saya berikan contoh banyak nanti. Jangan khawatir Anda merasa sekarang salah jurusan atau merasa jurusannya underrating, misalnya nggak terlalu favorit, atau bukan itu ternyata keberhasilan. Dan juga IPK yang tadi disampaikan tadi itu salah satu saja. Ternyata bahwa banyak contoh orang-orang sukses di sana, dia sukses bukan karena IPK-nya,
Tapi ada faktor lain yang beberapa di antara sudah disebut oleh Pak Fadlul Anam. Baik, saya akan memulai dengan sharing presentasi saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya mungkin akan melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Fadlul Anam tadi. Dan nanti kita akan diskusi setelah ini. Sudah. Kita mulai lanjut di sini teman-teman. Nah, teman-teman ini ada data yang melatar belakangi. Nah, oke. Jadi yang pertama adalah kita sudah masuk bonus demografi teman-teman di Indonesia yang dikatakan penduduk usia produktif itu 15-64 tahun itu akan mencapai 64%. Artinya apa? Artinya teman-teman, ini adalah sekaligus kabar baik, sekaligus kabar menantang buat kita semua. Maksudnya gimana? Kabar baik adalah berarti Indonesia ini dihuni banyak sekali anak muda produktif. Itu kabar bahagianya. Kabar menantangnya, saingannya teman-teman makin banyak. Betul tidak? Itu kabar menantangnya. Oke? Dan yang kedua adalah menantang lagi apabila orang yang banyak ini, pemuda keren yang banyak ini, tapi mereka tidak mempersiapkan atau incompetence, gitu. Maka itu akan menjadi kabar yang sangat menantang. Makanya di sini ada data berikutnya adalah, mungkin tadi sudah disampaikan data-data ya, mungkin saya pakai ini data dari BPS, tingkat pengangguran Indonesia sebanyak 8,42 juta, gitu ya, hingga Agustus 2022. Nah, salah satunya cirinya adalah yang dua yang terbesar adalah tingkat lapangan pekerjaan relatif masih terbatas. Yang kedua, banyak generasi muda yang lulusan itu incompetence. Jadi artinya perusahaan tidak mau terima karena memang tidak sesuai kualifikasi gitu. Oke? Dan kita juga punya amanah SDGs teman-teman, ada 17 ini teman-teman yang menjadi tugas kita bersama. Nah, ini kita sudah mulai masuk nih. Tantangannya apa aja yang pertama? Ini salah satunya ini nih. Jadi ternyata di 2025 teman-teman, tadi ada tantangan manusia jumlah lebih banyak, saingan kita lebih banyak. Ternyata bukan hanya manusia teman-teman. Jadi kita ada tantangan juga mesin gitu. Jadi peran manusia lebih berkurang nih. Jadi di 2025 dari 67% berkurang jadi 53%. Sedangkan mesin dari 33 menjadi 47%. Nah, dan ini dibuktikan dari risetnya dari ini teman-teman, perhatikan. Jadi akan ada jutaan pekerjaan yang hilang dan ada juga jutaan pekerjaan baru yang muncul. Ini pastikan teman-teman adalah sesuatu hal yang nanti teman-teman kuasai, itu pastikan sesuatu hal yang update dan kekinian ini teman-teman. Sehingga apa? Sehingga kita benar-benar bisa bersiap. Nah, ini dia top 10 skill teman-teman untuk di 2023, mulai dari analytical thinking, creative thinking, hingga quality control. Ini teman-teman, ini bisa menjadi salah satu referensi nanti teman-teman untuk mencari apa sih yang perlu dibutuhkan terutama di tahun 2023 ini. Oke. Ada pertanyaan yang dari Reda Waton. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Reda Hizbulwatan. Saya lulusan dari Fakultas Ilmu Olahraga. Mau bertanya, cara menghadapi jika nanti, jadi ini dia membayangkan nih Pak, jika nanti kita di dunia kerja menemukan lingkungan kerja yang toksik. Karena setiap individu nanti waktu di dunia kerja pasti akan berbeda-beda. Nah, apa yang harus saya lakukan terkait hal itu? Ya, pasti ke saya ya. Ya. Lingkungan kerja yang toksik, teman-teman. Pertama, saya perlu sampaikan bahwa kita itu nggak bisa milih atasan, ya kan? Atasan itu justru yang milih kita. Jadi kalau ketemu bos yang nyebelin, terima saja. Kalau nggak terima, keluar saja. Ya. Kedua, lingkungan kerja juga begitu. Anda nggak pernah tahu lingkungan kerja ini toksik apa enggak, kecuali Anda sudah berada di dalam. Jadi hati-hati ketika mau pindah. Sekarang udah enak-enak, kemudian pindah pekerjaan. Oh ternyata nggak enak, toksik itu. Pengen pindah lagi. Akhirnya pindah-pindah jadi kutu loncat. Ya. Nah, lantas bagaimana ketika Anda sudah berada di lingkungan yang toksik? Nah, ini yang penting untuk menghadapinya. Ketika berada di lingkungan itu, selalu ada triggernya kan. Toksik itu bisa jadi karena teman-temannya usil, suka ngisengin, suka memfitnah, suka ini. Kuncinya adalah bangun kredibilitas Anda yang menunjukkan bahwa Anda profesional di bidang itu. Anda bisa melakukan yang terbaik yang sesuai dengan job desk Anda. Dan tugas utama kita satu, ketika kita bekerja itu adalah bangun atau dukung atasan kita untuk berhasil. Kalau Anda kerjakan itu, ada orang yang mau ngisengin Anda, atasan Anda yang belain. Kenapa? Atasannya akan bilang, I cannot live without you. Jadi jangan pergi. Please, jangan pergi. Kenapa? Tugas kita, kalau kita mindsetnya adalah mendukung atasan untuk berhasil. Itu doa kita sebenarnya bagus. Mudah-mudahan atasan kita segera dipromosi, sehingga jabatannya kosong, saya bisa pindah ke situ. Gitu kan? Tapi kalau jangan pernah juga bersaing dengan atasan. Misalnya, bersaing dengan atasan contohnya gini.
pada saat Anda dikasih kerjaan oleh atasan, Anda merasa Anda perform. Kemudian di luaran sana, Anda ngomong-ngomong pada teman-teman bahwa atasan gue nggak bisa apa-apa, dia mau bego, saya ngerjain semua presentasinya itu, apa yang dia bikin itu saya semua. Yakinlah bahwa cepat atau lambat, atasan Anda akan dengar apa yang Anda katakan. Kalau sudah dengar, apa yang terjadi? Anda nggak akan dikasih kerjaan lagi, Anda akan di blacklist, berarti yang toksik adalah Anda sendiri. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi, di dunia kerja itu memang menarik. Anda ketika pindah kerja hati-hati. Kenapa? Anda nggak pernah tahu budaya kerja di situ seperti apa, ada macannya, ada singanya apa enggak. Yang penting adalah tetaplah behave. Kalau Anda perform, tetaplah perform. Ngomong juga sopan. Kalaupun yang toksik, dia nggak akan kena Anda selama Anda steril kan. Selama Anda berusaha untuk steril. Orang lain korupsi di sana, Anda jangan ikut-ikut. Ya. Kalau orang lain ngomongin jelek, Anda jangan ikut-ikut. Tenang aja. Tetaplah jadi diri Anda. Karena apa? Ya, kalau Anda ikut arus di situ, akhirnya nggak ada bedanya Anda dengan dia, gitu kan? Jadi pada saat Anda masuk, ketemu dengan toksik, ya tetaplah Anda perform yang sesuai dengan pekerjaan Anda. Kalau Anda nggak suka dengerin, Anda tinggalin aja. Dan tetap fokus pada pekerjaannya. Karena Anda membangun karir itu bukan karena lingkungan Anda, tapi karena Anda sendiri, gitu ya. Ini untuk yang Mas Hizbul Waton tadi. Jadi tetaplah bangun personal branding yang bagus, teruslah belajar, kata kuncinya itu. Siapapun bisa jadi apapun sepanjang dia mau belajar ilmu-ilmu baru yang mungkin nggak relevan sama sekali, tapi dia punya passion. Nah, kalian nggak heran kalau ada jurusan matematika bisa jadi coach kayak Mas Aan, ada orang jurusannya mungkin sejarah, nanti bisa dia menjadi marketer yang hebat karena dia punya skill penjualan yang bagus dengan belajar negotiation skill, belajar ilmu marketing dari internet, dipraktekkan gitu. Nggak masalah, jurusan tidak menentukan kita jadi apa. Yang menentukan jadi apa, kita adalah apa yang Anda bisa dan apa yang Anda pelajari dan Anda unggul di situ. Itu mungkin Bu Gama. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Mas Hizbul Waton. Terima kasih kami sampaikan kepada ketiga narasumber yang pada hari ini sudah luar biasa menyampaikan paparannya. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap oleh adik-adik kita ya. Ada dari Pak Fatkul, Pak Mahmud, Mas Aan. Tadi masing-masing sudah menyampaikan yang luar biasa sehingga nanti ke depan bisa jadi juga nanti akan kami minta bantuannya lagi untuk membantu Ika ini. Monggo Pak Fatkul, ini sertifikat sebagai rasa terima kasih kami kepada panjenengan kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bu Papa atas kesempatan sharing pada sore hari ini. Sertifikat yang kedua kami sampaikan kepada Pak Mahmud Samuri SPD MSI. Nah, beliau ini juga merupakan ketua Ikatan Alumni Wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ya. Jadi ini adik-adik ini ya nanti yang berdomisili di wilayah Jakarta, Tangerang, kemudian di daerah-daerah Jabodetabek itu nanti di wilayah Pak Samuri ini. Berikutnya sertifikat sebagai ucapan terima kasih pada kami sampaikan pada adinda kita ya, ini masih relatif masih muda ini, Mas Aan Kaprastyo SPD. Apa ini gelarnya ini dari luar negeri, dari Jerman ya ini ya, PPRM Diplomat PM ini ya. Ini luar biasa ini adik kita ini. Dulu saya mengenal pada saat Mas Aan di BEM Fakultas ya, Fakultas MIPA kalau tidak salah begitu. Nah sekarang ini sudah bisa berbagi informasi, berbagi pengalamannya dengan adik-adik para calon wisudawan. Silakan Mas Aan diterima sebagai rasa terima kasih kami. Terima kasih banyak Indah Fatmawati, Bu Ainin dan para narasumber Kak Gama. Suatu kehormatan bisa berbagi, bersharing bersama para alumni UM. Terima kasih IKUM sudah memfasilitasi. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti Pak Fatkul, kemudian Pak Mahmud dan juga Mas Aan masih bisa dan bersedia bergabung lagi dengan IKUM.